wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidki wal wafa, wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, adik-adik jamaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah kumpulkan kita, Allah pertemukan kita bukan karena sama warna kulitnya, bukan karena sama benderanya, bukan karena satu kesatuan hobi, tetapi kita berkumpul di sini dalam rangka innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Entah apa warna kulitnya, entah apa warna baju dan benderanya. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tapaki setiap sunnah-sunnahnya, kita beritba dan kita berusaha menuntut ilmu supaya setiap langkah yang kita langkahkan, setiap jalan yang kita lewati sesuai dengan tuntutan dan tuntunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun cara dan metode agar setiap langkah yang kita langkahkan itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan beritba, ya, mengikuti setiap petunjuk yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Pertemuan Jumat yang lalu kita telah membahas sedikit tentang memilih orientasi hidup, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya, mangkanatid dunya hammahu farakallahu alaihi amrahu. Orang yang kemudian memilih orientasinya ketika hidup itu adalah untuk urusan dunia, menyekolahkan anak untuk urusan dunia, menikah untuk urusan dunia, maka janji dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah farakallahu alaihi amrahu. Allah cerai beraikan urusannya. Yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan walam ya'tihi minad dunya ila ma katabalahu. Dan sesungguhnya urusan dunia ini, Bapak Ibu hadirin, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mencatat urusan dunia kita, sudah menjamin urusan dunia kita. Jadi tidak perlu kita khawatirkan. Yang perlu kita khawatirkan adalah urusan akhirat kita. Kemudian kita juga sudah membahas ciri orang yang berorientasi dunia. Salah satunya disebutkan dan diabadikan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-7, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Pandai dalam urusan dunia, lalai dalam urusan akhirat. Yang kedua, menilai orang lain dari status sosial. Ya, sering ketemu teman sekolah, ya, sekarang kerja di mana, jabatannya apa, ya, kendaraannya apa, bawanya apa, dan seterusnya. Yang ketiga, enggan mengingat kematian. Kalau bicara tentang kematian, sungkan, ya, merasa tidak senang
Bahkan ketika ada saudara, tetangga, orang yang terdekatnya meninggal dunia, itu tidak menjadi sebuah peringatan ya tentang kematian, tetapi itu bisa jadi malah menjadi beban dan hiburan. Ya. Di daerah Kalimantan, di beberapa tempat itu masih ada yang kegiatannya ketika ada kematian, Pak, selama 7 hari itu mereka ada yang istilahnya itu permainan ya selama 7 hari 7 malam. Kemudian bersaing dalam urusan harta, dikelilingi teman yang tidak mengingatkan dengan akhirat, dan menunda untuk bersedekah. Ya, menunda untuk bersedekah ini ciri manusia orientasi dunia. Di malam hari ini kita insya Allah akan membahas tentang itba, urgensi dan outputnya. Urgensi itu penting, output itu setelah itba kita dapat apa. Ada satu hal yang harus kita sampaikan di sini, yaitu tentang barometer atau ukuran yang terbaik, yaitu alladzina, orang-orang yang yastami'una, mendengarkan al-qaula, perkataan, fayattabi'una ahsanahu, dan mengikuti perkataan tersebut, dan perkataan yang diikuti adalah perkataan yang terbaik. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang yang hadahumullahu, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika hum ulul albab, dan orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang memiliki pikiran, ya, yaitu orang-orang yang senantiasa mendengarkan ucapan-ucapan yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang beriman. Nasihat diucapkan, dia ikuti nasihat yang ahsanahu, yang ahsan, yang terbaik di antara nasihat-nasihat yang diberikan. Kata Allah, orang yang seperti itu adalah hadahumullah, orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan orang yang hum ulul albab, orang yang memiliki pikiran, orang yang tidak hanya kemudian dia mendengar informasi kemudian langsung menerima begitu saja, tetapi dia mendengar sami'na, kemudian dia memahami apa yang dia dengar, dia gali informasi apa yang dia dengarkan, kemudian dia olah, baru kemudian dia ambil kesimpulan. Itu orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang tidak hanya mendengarkan kemudian mengikuti begitu saja, tetapi menggunakan akal dan pikirannya. Urgensi itba ini sangat penting sekali. Sebagaimana tadi kita sampaikan, banyak nas di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi, kurang lebih ada 60 tempat yang mengingatkan kita, diperintahkan, yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW. Yang kedua, itba ini merupakan satu-satunya penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia agar terhindar dari penyimpangan dan penyesatan. Ya, satu-satunya penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita bicara masuk dalam bab ilmu usul fikih, nanti kita akan belajar tentang landasan itba, ya, unsur-unsur itba. Dulu pernah saya sampaikan di majelis ini, ya, karena orang beramal itu, Bapak Ibu hadirin, itu dia membutuhkan dua hal dalam masalah fikih. Yang pertama niat yang benar, yang kedua adalah itba, mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ini pentingnya itba. Outputnya ada 3. Orang kemudian sudah beritba, sudah berusaha mempelajari, sudah mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka yang pertama kali yang akan dia dapatkan adalah al-hidayah, yaitu petunjuk, ya, al-hidayah. Ini pertama kali, Pak, ya, yang akan dia dapatkan. Yang penting bersungguh-sungguh, niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat Al-Ankabut 69, walladina, dan orang-orang yang jahadu, mereka bersungguh-sungguh, fina lanahdiyannahum, untuk mencari jalan kami, lanahdiyannahum, sungguh kami akan
di sini ada namanya lam takkid. Nah, ini lam takkid, Pak. Ini lam takkid ini kalau kita bacanya la panjang 2 harokat, ini menjadi sebaliknya, Pak. Ya, kalau lamnya dibaca lanah begitu, lanah diyannahum, itu menunjukkan kesungguhan. Ya, menunjukkan betul-betul sungguh kami akan memberi petunjuk kepada mereka subulana, jalan kami. Ini janji Allah, Pak. Siapapun yang betul-betul bersungguh-sungguh ingin mendapatkan hidayah, ingin mendapatkan jalan menuju surganya Allah, lanahdiyannahum subulana. Ya, sungguh kami akan memberikan petunjuk jalan-jalan kami. Dan petunjuk jalan-jalan kami ini, Pak, Allah masih melanjutkan wa innallaha, dan sesungguhnya Allah lama'al muhsinin. La-nya lam takkid, ma'al muhsinin, bersama orang-orang yang baik. Kalau Bapak Ibu perhatikan di zaman Nabi SAW, zaman Rasulullah SAW, orang-orang para sahabat yang kemudian mendapatkan petunjuk secara cepat dan gampang, itu rata-rata mereka memiliki hati dan pikiran yang baik, Pak. Ya, hati dan pikiran yang baik. Jadi penyakit-penyakit rasa dengki, rasa iri, rasa itu hilang. Ya, mereka tidak punya, walaupun mereka belum mendapatkan petunjuk jalannya Muhammad Rasulullah SAW, ya, karena mereka belum pernah ketemu, tetapi mereka sudah memiliki basic hati yang bersih. Ya, hati yang baik, sukanya bantu orang. Ada orang kesusahan, dia bantu. Ada orang butuh bantuan, dia bantu. Ya, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat status sosial, tanpa melihat sesuatu di belakang itu, tapi dia bantu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk kemudian mendapatkan hidayah, ya, jalan Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah lanahdiyannahum. Sungguh Allah akan memberikan jalan, Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Walaupun kadang hidayah ini, Pak, munculnya itu setelah berbagai macam terperosok ke dalam kesesatan. Dulu ada seorang biarawati yang kemudian masuk Islam. Itu ketika masuk Islam itu, Pak, dia ketemu dengan seorang kiai muslim, ya, seorang muslim, ya, dan ternyata untuk mensucikan dia dari kekafirannya menuju 2 kalimat syahadat, disuruh kungkum dulu di sungai ini, Pak, di sungai mana itu saya lupa, ya, di daerah Semarang, disuruh kungkum dulu. Ya, kungkum tahu Pak ya? Berendam. Disuruh berendam dulu dan disuruh buka baju semua, Pak. Disuruh buka baju semua. Tapi karena keseriusannya beliau ini, Pak, beliau cerita setelah itu, ya, dulu waktu saya mencari petunjuk itu kan, itu ketemu dengan Pak Kiai, disebutkan, ya, ini disuruh kungkum, katanya disuruh bersih-bersih kan dulu gitu. Padahal Islam itu gampang, Pak, ya. Pingin masuk Islam cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2 kalimat syahadatain. Ya, sudah dia jadi saudara kita. Itu kadang sampai melewati begitu dulu. Jadi dia melewati terminal-terminal susah, terminal-terminal kadang sesat, terminal-terminal berbagai macam, ya, terminal. Tetapi dia tidak berhenti di situ, Pak. Tidak merasa puas di situ. Ya, sehingga dia menggali ilmu terus. Karena tidak ada satupun, Pak, yang mampu merubah pikiran hati dan cara berpikir, mindset masyarakat kita itu kecuali dengan pendidikan, kecuali dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Tidak ada yang mampu kecuali dengan ilmu. Jadi ilmu itu penting, ya, ngaji itu penting, karena yang mampu mengubah pola pikir kita, mampu mengubah hati pikiran kita agar frekuensinya itu sama, ya, tujuannya itu sama, visi misinya itu sama, maka dengan ilmu. Tidak mungkin dengan yang lain, ya, tidak mungkin dengan yang lain, harus dengan ilmu. Ini yang pertama. Jadi output dari itba, kita berusaha mengikuti petunjuk Nabi SAW, itu adalah al-hidayah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah. Yang kedua adalah ridha Allah. Ya. Yang kedua adalah ridha Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini merupakan satu puncak dari segala tuntutan. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, Pak, udah selesai, Pak. Seluruh urusan apapun kita di dunia ini Allah yang akan ngurus. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada kita. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, orang-orang yang pertama kali mendapatkan panggilan Islam, minal muhajirin wal ansar, jadi orang-orang muhajirin dan ansar, waladina, dan orang-orang yang ittaba'uhum, mengikuti mereka, al muhajirin wal ansar, sampai hari ini, bi ihsanin, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Apa janji Allah? Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah bersumpah kepada mereka, berjanji kepada mereka, kepada siapa? Muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti, ya, orang yang senantiasa mengikuti mereka, beritba kepada mereka bi ihsanin, maka Allah ridho kepada mereka, Allah janji kepada mereka jannatin tajri tahtahal anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah beritba, ya, ini janjinya adalah Allah akan ridha kepada kita semua. Dzalikal fawzul alim, dan itu adalah hadiah yang besar. Yang ketiga adalah an-nasru fid dunya wan najatu fil akhirah. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa beritba kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap langkahnya, dalam setiap ibadahnya, dalam saat ketika dia itu terkena musibah atau ketika dia diuji dengan ujian urusan dunia, dia senantiasa beritba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janji Allah adalah an-nasru, yaitu pertolongan. Ya, pertolongan di dunia dan keselamatan di akhirat. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadhillu, maka tidak akan ada yang mampu menyesatkan. Wa man a'rada, dan barang siapa yang berpaling, Pak. Ya. Dan orang yang berpaling dari petunjuknya Allah, dia berpaling dari itba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innalahu ma'isyatan dongka, janjinya Allah, Pak, maka baginya ma'isyatan dongka. Ma'isyah itu penghidupan, dongka itu artinya sempit. Ya, jadi siapapun yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi di dunianya penghidupannya akan sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nantinya ketika di akhirat nanti, Pak, di hari kiamat itu nahsyuruhu, akan kami bangkitkan dia dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Ya, dalam keadaan buta. Kenapa dalam keadaan buta? Karena qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya. Dan dia berdoa, ya Rabbku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dulu di dunia aku masih bisa melihat. Ya, di dunia masih bisa melihat. Kenapa ketika di akhirat hari kiamat dibangkitkan aku dalam keadaan buta, tidak bisa melihat? Kenapa, Pak? Karena ketika ayat-ayat kami jelaskan, ketika ayat-ayat kami terangkan, peringatan-peringatan sudah jelas, ternyata a'rada, mereka menolak, mereka berpaling, ya, berpaling dari sunnah-sunnahnya Nabi SAW. Maka baginya adalah ma'isyatan dongka, yaitu penghidupan yang sempit. Kita akan sedikit buka tafsir tentang ma'isyatan dongka ini, Pak. Saya tertarik dengan dongka. Ya, dongka itu apa? Ternyata di dalam tafsir Ibnu Katsir
juz yang kelima halaman 322 ketika menafsirkan tentang fa innallahu ma'isatan dongka, sesungguhnya baginya adalah penghidupan yang sempit, itu adalah fid dunya, yaitu di dunia. Di dunia dia fala tuma'ninata lahu, di dunia merasa tidak tenang. Ya, ini ma'isatan dongka. Jadi orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah, dari peringatan-peringatan Allah, dari syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan yang diwajibkan dan malah mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu hadirin, itu baginya fala tuma'ninata lahu, tidak ada tumakninah. Tumakninah niku napa? Tumakninah niku napa, Pak? Iya, sakinah, ketenangan di dalam hidupnya. Ya. Hidupnya tidak tenang. Ya, hidupnya enggak tenang. Wala insyirahu li sadrihi. Insyirah itu apa? Doanya Nabi Musa alaihissalam itu Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbishrah li sadri, lapangkan hati kami, lapangkan hatiku. Di sini disebutkan wala insyirahu li sadri, dan hatinya tidak dilapangkan, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal sadruhu dayyikun. Ya, tetapi hatinya justru menyempit. Ya, menyempit. Harjali dolalihi. Wa in tana'amma dhahirahu, walaupun tana'amma itu apa? Tana'amma itu nikmat, zahirnya kelihatan nikmat. Ya. Tampaknya itu bahagia, Pak. Wah, seneng kayak orang itu ndak pernah sholat, ngaji ya ndak pernah, tapi yo jalan-jalan terus. Sore ke pantai, hujan-hujan padahal. Ya, pagi mau lihat matahari terbit yo ke pantai. Ya. Kenapa kok dia sering ke pantai, Pak? Bisa jadi hatinya galau, Pak. Maka hati-hati nih, Pak. Ya, karena untuk menutupi kegalauan tadi, Pak, dia akan berusaha mencari tempat pemandangan yang indah. Ya, walaupun itu tidak semuanya itu kan. Tapi kalau sudah setiap hari kok pinginnya cari pemandangan yang indah terus, pinginnya jalan-jalan terus, bisa jadi hatinya sedang sempit itu, Pak. Ya, hatinya bisa jadi sedang sempit. Dia tidak merasa nyaman di rumahnya karena rumahnya gelap, bukan karena total mati lampu, kabel kerubuhan pohon jati atau pohon sengon, bukan karena itu. Karena cahaya rumah itu tidak bisa, Pak, disinari dengan lampu yang 15 watt atau 50 watt, bahkan 100 watt, itu tidak akan pernah bisa. Sinarnya rumah itu dengan Al-Quran dan sholat sunnah. Cahayanya rumah itu dengan Al-Quran, dengan Al-Quran dan sholat sunnah. Makanya bapak-bapak itu kadang dapati di rumah kita itu rumahnya sempit, ya secara dohirnya tampaknya nggak nyaman, Pak. Ya, rumahnya sempit, pas-pasan saja, buat selonjor aja susah. Ketika bertamu itu susah banget, Pak, mau berselonjor susah ya, bid-bidan begitu. Tapi ternyata kita terasa nyaman di situ, Pak, merasa betah. Kenapa? Karena sering bisa jadi rumahnya bisa digunakan untuk kajian, mengkaji ayat-ayat Allah. Bisa jadi rumahnya digunakan untuk tilawatul Quran oleh anak-anak mereka. Bisa jadi rumahnya setiap sepertiga malam terakhir digunakan untuk meneteskan air mata kedua orang tuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan rumah itu cahaya, yang cahaya ini Bapak Ibu hadirin tidak bisa diindra dengan mata kita. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu hadirin. Wa in tana'ama dhahirahu, kelihatannya secara dhahir dia naik mobilnya ya harganya yang tidak sedikit, jalan-jalan, oh Eropa enak banget. Tapi kelihatannya Bapak Ibu hadirin, ya, kelihatannya. Wala bisa masya'a,
Wala bisa masa'a, kata Ibnu Katsir. Dia bisa memakai baju apa yang dia inginkan, Pak. Saya ingin pakai baju yang harganya 800.000. Ya, ada Pak baju harganya 800.000? Ada kan? Ada. Lebih dari itu pun banyak, Pak. 5 juta itu, Pak. Kira-kira pakai baju 5 juta itu rasanya kayak apa, Pak? Patri, bajunya 5 juta dipakai buat sholat, kira-kira rasanya kayak apa, Pak? Kira-kira tambah khusyuk apa enggak, Pak? Allahu Akbar. Itu ternyata pas hujan-hujan, kehujanan itu kan, ya soft jamaahnya yang samping itu basah-basahan, Pak. Wow, 5 juta itu. Iya. Ternyata wala bisa masa'a, kata Ibnu Katsir. Dia bisa pakai baju apa saja, pakai celana apa saja yang dia inginkan. Wa akala masya'a. Dia bisa makan makanan apa saja yang dia inginkan. Pengen nasi kebuli yang ada daging paha kambingnya, bisa dia beli, Pak. Saat ini juga bisa dia makan. Ya, pingin bakso yang besarnya semangkok. Ya, bakso apa namanya itu, Pak? Ya pokoknya bakso. Pingin ayam yang ada kremesnya, dia bisa beli. Wa akala masya, wa sakana haitsu masya'a, dan dia bisa tinggal dimanapun yang dia kehendaki. Saya pingin ke villa di daerah Dieng misalkan, dia pingin ke sana. Dia pingin ke villa di daerah Gunung Lawu sana, Waranganyar, mana? Sawang. Dia bisa ke sana, Pak. Bahkan, Pak, jenengan tahu, Pak, orang-orang barat sana, orang-orang Australia, orang-orang itu dia biasa piknik, ya, biasa refreshing itu sampai ke Bali. Bahkan konon Bali itu lebih terkenal dibandingkan Indonesia. Indonesia itu mana nggak tahu, tapi kalau ente from Bali, oh Bali tahu saya, Bali di tempatnya di sana itu, Pak. Itu tahu, dia lebih tahu. Itu sampai kenapa, Pak, orang-orang luar sana kok sampai mencari tempat, mencari refreshing sampai ke Bali sana. Bisa jadi, Pak, karena dia tidak menemukan ketenangan di dalam batinnya. Kalau kita kan cukup, Pak, si gandu, yang penting kan nggak banjir. Ya kan? Ya, itu sampai ke Bali sana berhari-hari nginep ke sana begitu, Pak. Ya bisa jadi karena hatinya memang sempit dan dia tidak tahu jalannya. Bagaimana supaya hati ini meluas, merasa nyaman, bisa menerima dengan kondisi apapun. Ya, itu kadang begitu, Pak. Ya, itu yang disebut dengan ma'isyatan dongka. Ma'isyah, penghidupan, dongka, sempit. Sebabnya apa tadi? A'radha, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, Pak, di dunia ini, Pak, Allah itu sudah mendesain hati kita, karena letak kebahagiaan itu di mana? Di hati apa di uang? Ibu-ibu, di hati apa di uang? Iya. Lihat uang senang apa bahagia, Pak? Hah? Senang apa bahagia lihat uang banyak, Pak? Senang, Pak. Ya, dapat uang 100 juta itu kan. Itu senang. Apakah dia sudah tentu bahagia? Belum tentu, Pak. Bahagia itu identiknya dengan tenang, sakinah. Tenang, bahagia. Kalau senang identiknya dengan wala tafroh. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu wala tafroh, ya. Dan janganlah kalian bahagia yang berlebihan. Ya, kan ada beberapa itu, Pak, ada as-surur. Surur itu bahagia dari hati yang bisa tampak lewat wajah, namanya as-surur kalau dalam bahasa Al-Qur'annya. Itu tampak wajah, dan ini biasa Rasulullah SAW, Pak, kalau bahagia itu tampak di wajahnya, senyumnya. Kok kelihatan cerah, dapat apa ini ya, misalnya gitu, Pak. Itu namanya as-surur. Tapi kalau ini al-farh, tafrah itu cuma nampak di wajah. Ya, tampak di wajah saja. La tafrah kan, makanya jangan kamu terlalu senang. Ya. La tafrah. Jadi tidak dari hati. Dapat uang 100 juta, senang apa bahagia?
senang, wah masya Allah. Nah, kalau masya Allah, alhamdulillah ya. Wah yes, dapat uang 100 juta itu. Apakah dia bahagia Pak? Belum tentu. Malamnya nggak bisa tidur Pak. Malamnya nggak bisa tidur, geludak gitu. Wah, jangan-jangan mau dicuri, ya kan? Jangan-jangan tenang nggak dia? Nggak tenang. Ya, nggak tenang. Tidur malamnya, istirahat malamnya terganggu gara-gara uang 100 juta. Yang nggak punya uang 100 juta Pak, tidurnya nyenyak, nggak ada yang ganggu, santai kan. Apalagi kalau dia nggak suka bola. Nggak ada yang ganggu tidur istirahat malamnya. Mohon maaf ya bagi pecinta bola. Iya, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Fa innahu qalbuhu. Sesungguhnya yang menyebabkan itu fa inna qalbahu. Ya. Sesungguhnya yang masalahnya itu di hatinya. Bukan di pakaiannya, bukan di makanannya, bukan di tempat tinggalnya. Ya, tetapi di hatinya kata Ibnu Katsir. Yang menyebabkan itu ya doyikun tadi. Ya. Yang menyebabkan sempit tadi, Pak. Di hatinya. Makanya letak bahagia itu di hati, bukan di uang, bukan di kendaraan. Punya kendaraan bagus keserempet Pak, luka. Yang luka apanya Pak? Hatinya ya. Akhirnya sedih, ya Allah. Baru aja ya enggak? Iya. Masya Allah. Sedih akhirnya. Bayangkan Pak, kalau makanya ada satu kaidah di dalam satu kaidah itu, kalau kita kesedihan kita itu pingin tidak banyak bersedih di dunia ini Pak, jangan pernah pautkan hati kita kepada kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini. Ya, terhadap HP biasa aja. Jatuh, oh innalillahi, jatuh gitu kan. Jangan sampai ayo astagfirullahaladzim, jatuh mau. Sakit terus Pak hati kita Pak. Ya, kalau kita cinta biasa saja. Makanya kan dalil yang mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, surat At-Taubah ayat 111 itu, Allah telah membeli kepada orang-orang beriman amwalahum wa anfusahum, harta-harta mereka dan jiwa mereka, bi anna lahumul jannah, dengan surganya Allah. Itu maknanya adalah kita letakkan kecintaan kita kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada harta benda kita, kepada kendaraan dan rumah kita, kita letakkan semua itu di bawah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Gitu konsepnya Pak. Jadi enak ya. Sekali dompet hilang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tahu Pak konsepnya. Ini kalau sudah rezeki mesti akan balik. Kalau enggak Pak, ditambah doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, jadikan musibahku ini sebagai pahala, pundi-pundi pahala yang nantinya akan aku bawa ke surga, dan atau ganti ya yang hilang tadi dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, hilang Pak kehilangan, nah, ganti yang lebih baik. Itu doanya begitu kan Pak ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Minta diganti yang lebih baik. Jadi enak. Ya. HP-nya hilang, inna lillahi wa inna. Sepeda motornya hilang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi yang hilang Pak? Ya, asalkan jangan sholat 5 waktunya yang hilang Pak ya. Sholat 5 waktunya hilang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati. Kalau kelainan boleh Pak, tapi tidak setiap hari ya. Mungkin tadi malam ada yang meninggal dunia, tetangganya kita ikut menghormati, ikut nata-nata, ikut memakamkan sampai malam. Tahu-tahu jam 2 baru pulang. Jam 2 kecapean tidur Pak, adzan subuh enggak kedengaran. Padahal sudah punya niatan mau bangun jam 3, tidur 1 jam saja. Mau sholat qiyamul lail, minimal sholat witir 1 rakaat. Ternyata kelewat. Kelewatnya sampai jam 6. Apa yang dilakukan Pak? Apa yang dilakukan?
Jangan, wudu dulu Pak. Jangan langsung sholat subuh, astagfirullah, Allahu Akbar, jangan, wudu dulu itu kan. Sikat gigi dulu gitu kan, bersihkan. Baru kemudian sholat subuh. Ya. Atau ketika saat lupa, bangun tidur qailullah, ternyata bangun lewat asar Pak. Qailullah itu kan setengah jam itu ya, tidur setengah jam sebelum sholat duhur. Ya, kurang lebih setengah jam lah, itu tidur yang bagus dan berkualitas Pak, itu disunahkan. Kalau bisa kita tidak punya pekerjaan yang penting, tidur sebelum sholat duhur setengah jam. Kalau jenengan yakin nanti tidurnya itu kelewat Pak, tidak jadi sunnah, tidak disunahkan untuk tidur ya, karena nanti wajibnya lewat, duhurnya kelewatan. Jadi begitu Bapak Ibu hadirin. Ya, jadi kalau orang sudah berpaling Pak dari aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dia tinggalkan, yang haram dia kerjakan, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu ma'isatan dongka, penghidupan yang sempit. Walaupun tadi bisa pakai baju apa saja, makan apa saja, tinggal di mana saja, bisa apa, tetapi hatinya tidak akan tenang. Ya, dicabut ketenangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu hadirin, jenengan nanti coba lihat di browsing di Google, kasus bunuh diri dulu pernah saya sampaikan di luar negeri, dengan di mayoritas penduduknya muslim, dengan orang-orang kafir, itu nanti paling banyak kasus bunuh diri itu adalah yang orang-orang kafir Pak. Mayoritas penduduknya kafir. Kenapa? Karena dia tidak punya sandaran hidup. Kalau dia punya masalah Pak, jedat begitu, punya masalah, dia punya pejabat. Oh, saya punya teman pejabat. Ternyata pejabat ini tidak bisa memberikan solusi. Ya, bahkan dia menjatuhkan kita. Padahal teman yang sudah kita anggap, kita wanti-wanti, kita berharap dengan kepadanya, ternyata dia tidak bisa membantu kita. Akhirnya kita jatuh Pak. Kalau orang kafir Pak, dia tidak beriman kepada Allah, ketika dia tidak punya sandaran, dia memilih satu, minuman khamr, minuman keras, diserutup minumannya. Habis itu dia akan fly beberapa, mungkin 1 pekan. Habis itu masalahnya selesai apa enggak? Enggak selesai, tambah parah. Kenapa? Karena sudah mau jatuh temponya udah kelewat. Ya. Akhirnya kalau sudah parah sekali Pak, dia tidak punya sandaran apapun, maka dia akan ambil pistol dan bunuh diri. Dead. Mati. Di Jepang banyak, Korea banyak, di Australia, kalau Australia saya nggak tahu, tapi rata-rata di Jepang dan itu banyak kasus bunuh diri. Kalau umat Islam punya masalah Pak, kita punya Allah. Biasanya kalau kita punya masalah itu semakin dekat Pak sama Allah. Kalau masalah Pak ya, saya katakan ini Pak, sebesar apapun masalah kita, entah masalah hutang, entah masalah dengan tetangga, entah masalah dengan jamaah, entah masalah dengan siapapun itu Pak, kalau masalah tersebut mampu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, maka sesungguhnya masalah tersebut adalah berkah dan karunia yang Allah sengaja berikan kepada kita. Kalau bisa lebih mendekat kepada Allah, diberi sakit Pak, jediat, sakit ternyata Pak, tapi dengan sakit tadi kok dia malah dekat kepada Allah Pak, maka sakit tadi ini adalah sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dulu pernah saya sampaikan sebuah kaidah, kullu syai'in la tuqarribuka ilallah fa innaha baghiyah. Ya, segala sesuatu apapun itu yang kita miliki hari ini yang ternyata dengan sesuatu tadi tidak mendekatkan kita kepada Allah, fa innahu baghiyah, sesungguhnya sesuatu tadi itu adalah musibah. Ya, dulu pernah saya contohkan HP. Kita punya HP Pak, ya, HP yang jenengan pegang itu, ya, yang ibu-ibu pegang itu, yang kita pegang ini Pak, kalau ini tidak menjadi sarana kita untuk dekat kepada Allah, ini musibah. Apalagi kalau ternyata menjadi sarana jauh dari Allah, banyak maksiatnya, ini musibah. Kita punya kendaraan, ternyata kendaraan ini Pak tidak pernah kita gunakan untuk
berkendara ke majelis taklim atau ke sholat berjamaah, musibah itu Pak. Ya, musibah. Punya kendaraan, punya HP, punya rumah. Jadikan semua yang kita miliki ini Pak sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya uang banyak Pak, oh luar biasa, bisa dijadikan sarana untuk bersedekah. Ya, sedekah dan lain sebagainya. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ketika beliau mengatakan ma'isyatan dongka, juga malam yakhlis ilal yakini wal huda, tidak yakin Pak terhadap petunjuk, wa huwa fi qalq, dia dalam keraguan, wa ghirah wa syak, ya, ragu, cemas, dalam kecemasan. Ya, jadi ma'isyatan dongka itu adanya cemas itu Pak. Dengar petir jedar-jedar begitu dia rasanya cemas, khawatir, takut, malah menjauh dari Allah bukan mendekat. Ya. Fala yazalu fi raibati yataraddadu, dan keraguan itu akan terus bertambah. Fahadza min dzungkal ma'isyah, dan inilah yang disebut dengan dzungkal ma'isyah, ma'isyah yang sempit. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan asyaqa. Asyaqa itu kesusahan. Ya, ma'isyatan dongka itu kesusahan. Susah. Ya. Susah. Wa qala dhuhaq wal amalu sayyi'. Ada juga yang mengatakan ma'isyatan dongka itu amal perbuatannya adalah jelek, as-sayyi', sayyi'ah. Ya. Atau warizqul khabis, rizkinya khabis, buruk. Ya, rizkinya buruk. Wa kadza wa hakadza qala Ikrimah wa Malik bin Dinar, sebagaimana yang dikatakan oleh Ikrimah dan Malik bin Dinar. Ya, rizqul khabis, ar-rizqu al-khabis, rizki yang jelek. Rizki jelek ini bagian daripada ma'isyatan dongka. Ya, ma'isyatan dongka. Dan sumber dari itu semua Pak, itu biasanya ada satu bab tentang kemunafikan. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa dibuka Quran surat Maryam. Surat Maryam itu surat ke-19 ayatnya 59. Dan nanti coba buka di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau cetakannya Bayrut itu ada di kiri sebelah atas, paling atas pojok kiri. Ya, nanti disebutkan begini Pak. Sifat orang-orang munafik itu Pak ya. Wa qala Ka'ab al-Ahbar. Ini perkataannya Ka'ab al-Ahbar yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la ajidu, ya, sungguh mendapati sifatal munafikina fi kitabillahi ta'ala, sifat orang-orang munafik di dalam kitab Allah Al-Quran ta'ala adalah asyarrabina lil qahwat. Apa itu Pak? Asyarrabina lil qahwat, suka minum kopi. Syarrabina lil qahwat, suka minum kopi. Ada yang suka minum kopi Pak? Ini kemarin tak jadikan status di story saya Pak. Habis itu saya diprotes, diminta pencerahannya Ustaz, minta itu hanya satu itu Pak. Ya, saya jawab itu ada berapa, itu banyak banget dari Pekalongan, dari mana-mana. Karena ternyata suka kopi semua itu kan. Ini kok di sini ini Ibnu Katsir Pak. Nanti jenengan lihat sendiri itu di dalam tafsir Ibnu Katsir juz yang ketiga, cetakan Bayrut, letaknya di pojok kiri atas. Saya sudah buka. Ya, saya sudah buka. Kemarin itu iseng-iseng, ya bukan iseng-iseng ya, belajar gitu kan, baca-baca. Loh kok ternyata ada ini Pak. Syarrabina lil qahwat. Qahwah, arti mutan al-qahwah. Qahwah itu kopi. Nah, jadi sifat orang-orang munafik itu kok senang minum kopi gitu loh Pak. Padahal saya juga senang gitu loh Pak. Nah, ini kan jadi tak gali lagi nih Pak ya. Maksudnya apa itu loh? Kok senang minum kopi? Jangan-jangan aku juga sifatnya orang munafik juga kan? Gitu kan. Kemudian yang kedua, tarrokina lis-sholawat. Tarrokin, tarak. Apa itu? Senang meninggalkan sholat 5 waktu. Ya,
Jadi kalau nanti lihat poin kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ini Pak, minum kopi enggak apa-apa. Gitu Pak. Kenapa? Karena biasanya Pak, orang-orang dahulu, kata Ka'ab al-Ahbar, itu mesti orang-orang, sifat orang munafik itu Pak, ketika dia senang meninggalkan sholat, senang permainan-permainan dan lain sebagainya, mesti di situ ada secangkir kopi yang menemani. Dipastikan Pak. Bapak-bapak dengar adzan Allahu Akbar, santai. Kopi itu kan? Mesti ada kopinya Pak di situ Pak. Makanya Ka'ab al-Ahbar ini dia mensifati dohirnya. Masya Allah itu Pak, hati-hati itu Pak ya. Kemudian apa? La'abina bil qobat. Yang ketiga, tadi kan meninggalkan sholat 5 waktu. Yang ketiga adalah senang permainan Pak, senang bermain. Biasanya apain Pak? Sambil gini ada kopinya, sekak. No. Ya enggak? Iya. Sekak. Udah disekak ini. Kalau enggak biasanya Pak, sambil apa Pak? Dorong. Ya kan? Permainan-permainan anak-anak kecil itu dimainkan orang-orang dewasa itu Pak. Ya, orang-orang dewasa. Kok sempetnya itu loh Pak. Nah, ini Pak. Allah la'abina bilkum. Waqad raqaddina anil itmat. Yang keempat. Ya, raqaddina anil itmat. Malam hari Pak, itu dihabiskan untuk tidur semua, tidak untuk ibadah. Sifatnya. Ya, makanya para ulama salaf dahulu Pak, ciri orang-orang soleh terdahulu itu adalah mereka senantiasa menjaga sholat qiyamul lail. Ciri-ciri soleh orang dahulu. Kalau ini enggak, raqaddina anil itmat. Tidak ada waktu sholat malam, tidur semuanya. Ya, tidur. Yang keberapa? Mufritina fil ghudwat. Siang hari dia lalai Pak. Nah, waktunya habis. Ya. Yang keberapa? 5. Yang terakhir, tarikina lil jamaah. Senang meninggalkan sholat 5 waktu. Yang dia tinggalkan bukan sholatnya saja, tetapi berjamaah. Jadi dia senang meninggalkan sholat 5 waktu yang dikerjakan secara berjamaah. Pak, ada 5-6 poin. Kalau 1 poin ini ya diikuti 5 poin ini, 1 poin ini menjadi sifat. Tapi kalau 1 poin ini ada pada diri kita, kita tinggalkan yang 5 poin ini akan menjadi nikmat. Gitu Pak ya? Ya, setuju nggak setuju monggo ya. Demikian Pak, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.